Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bersama saya Salom, berikut Weekly News GPI Gunung Padang minggu ini. Senang sekali saya bisa memberikan informasi seminggu ke depan di GPI Gunung Padang, Purbalingga. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali datang di ibadah gereja kami. Hari Selasa tanggal 21 April ada ibadah wanita mandiri dan lansia wilayah Barat Daya di GPI Main Hall jam 10 pagi. Shalom anak mudanya Tuhan, kami DBA Perwil Barat Daya mengundang pada anak-anak muda GPI untuk sama-sama kita merayakan Paskah yang menjadi lambang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus setelah mati di kayu salib. Nah, untuk acaranya ada di Kamis 23 April 2026 pukul 17.00 di GPI Siderejat Cilacap. Mari sama-sama kita mau rasakan lawatan Tuhan di dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat jam 6:30 malam di GPI Main Hall. Lagi pusing sama kerjaan atau tugas rumah yang gak bisa? Sini tumpahkan semua di lapangan. Yuk ikutan Sweet Season Badminton Night pada hari Sabtu 25 April jam 6 sore di Hall Badminton Bintang Jaya. Untuk anak-anak muda, tanggal 25 April jam 6 sore ada ibadah gabungan Youth on Fire X PIC Yogi GPI Haleluya Sokareja. Minggu ceria bareng Yesus. Yuk ajak anak-anak cucu kita untuk seru-seruan bareng di ibadah Kejosian yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di Gedung Gereja Lama. Mari sama-sama kita dukung dalam doa pelayanan misi Bapak Gembala beserta tim misi dari GPI Haleluya Purwokerto yang akan pelayanan di Kalimantan pada tanggal 24 Mei sampai 1 Juli 2026. Semoga lewat pelayanan ini jemaat Tuhan di Kalimantan bisa diberkati. Pelayanan bersama satu pintu layanan untuk jemaat dilayani dalam bidang apapun. Bagi jemaat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua. Bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan Kids bisa menghubungi Bapak Joko. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on and bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh my soul.
persembahan dapat dimasukkan di dekat kotak pintu masuk setelah ibadah atau dapat melalui scan barcode berikut. Demikian Weekly News Update GPI Gunung Padang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan ini. Kita akan meneladani semangat Kartini, karena Kartini rindu melihat perempuan dan seluruh bangsa bangkit lewat pendidikan, keberanian dan pengabdiannya. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa terang sejati itu datang dari Kristus. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, hari ini kami para pelayan Tuhan mengenakan baju profesi. Ada yang TNI, ada yang guru, ada yang pramuniaga, kemudian ada TNI, kemudian ada koki. Kami semua di sini melambangkan sebagai profesi-profesi yang ada di Indonesia, dan kita mau mensyukuri apapun profesi yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Semua profesi ini adalah ladang pelayanan bagi kita. Nah, di sanalah Tuhan mau kita menjadi terang dan garam, membawa nilai kebenaran, membawa kasih, dan juga membawa integritas seperti yang diperjuangkan oleh Kartini, namun tetap berakar pada firman Tuhan. Mari kita akan buka ibadah kita pada hari ini dengan hati yang bersyukur. Biarlah setiap pekerjaan kita menjadi ibadah dan setiap langkah kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Pada saat ini kami mau bersyukur atas profesi yang telah Engkau percayakan kepada kami. Biarlah profesi ini menjadi ladang pelayanan bagi kami untuk memberitakan kebenaran firman dan kasih-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Sucikanlah hati dan pikiran kami, Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Hadirlah Roh Kudus-Mu dan pimpinlah seluruh jalannya ibadah ini dengan selesai, sampai dengan selesai. Segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kami bersyukur selalu, Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab selamanya Engkau sungguh setia, Tuhan, dalam hidup kami.
nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi boleh nyatakan dengan imanmu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Yesus. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lebih lagi. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan pujianmu, penyembahanmu Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami ada Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan yang layak dipilihkan, yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan. kasih Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidup kami, Kau yang layak ditinggikan, disembah, kami puji Engkau selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau Allah kami. Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
dipuji Tuhan. Layak dipuji, disembah Nama yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan. Oh, namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan layak menerima segala hormat dan syukur, segala kemuliaan dan kuasa hanya bagi Dia. Mari kita mau angkat pujian kita lebih lagi. Dengan penuh sukacita serahkan segala kemuliaan hanya bagi namanya yang kudus. Mari kita nyanyikan bersama. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Sama-sama kita mau nyatakan, aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada di tempat ini, kita mau bawa persembahan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari yang mau angkat pujian ini boleh lambaikan tanganmu. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagiku, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, menaikkan hanya bagi Yesus yang layak ditinggikan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita akan bersorak-sorai hanya buat Tuhan Yesus. Mari kita mau bersorak-sorai lebih lagi. Boleh berikan tepuk tanganmu. Engkau satu-satunya penebus dalam hidup kita. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Engkau satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Semangat lagi, kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Bersorak-sorai muliakan namanya, yes. Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu, katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Jangan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan kemarahan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dialah satu-satunya penebus dalam hidup kita, mengalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Banyak masalah yang kami rasakan Engkau selesaikan. Banyak rasa sakit yang kami rasakan. Berkali-kali Engkau menolong kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan.
Dan biarlah Roh Kudus mengambil setiap kami Tuhan, agar kami tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang selalu menolong kami, yang selalu memberikan kami kemenangan. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau baik. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami ada di bait-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, setiap pujian yang kami naikkan di pagi hari ini Tuhan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau suka ketika kami memuji dan menyembah-Mu dalam satu persekutuan keluarga besar Kristus. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami Bapa. Di pagi yang indah ini kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Neko Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono berserta dengan keluarga. Kami juga membawa Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaralika labalika labalabasangka. Kami bersepakat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati para pembina dan pemimpin rohani kami. Kami berdoa biarlah kuasa dan hadirat-Mu turun atas mereka Bapa. Kekuatan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau memberikan mereka kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk menuntun setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Untuk hari-hari ini tetap memuji dan menyembah-Mu. Hari-hari ini umat yang mereka pimpin itu Tuhan. Menjadi umat yang menyelesaikan amanah agung Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan bagi mereka Bapa. Apa yang mereka butuhkan dan keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan memberkati dan mencukupi itu berlimpah-limpah. Dan terima kasih Tuhan. Setiap proses, setiap pergumulan yang mereka hadapi baik dalam keluarga dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau selesaikan itu bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah Tuhan kami bersatu hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berunity, kami bersemangat, kami bersukacita. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus maupun para pelayan yang di tempat ini, apapun pelayanan kami ambil, biarlah Tuhan kami bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami Bapa. Sikarali kalabala kali kalabalali kalabalaba sangka, dan kami percaya berkat-Mu mengalir atas kehidupan keluarga besar 5 generasi GBI Gunung Padang. Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Anak-anak kami diberkati dalam pendidikan mereka. Usaha bisnis kami semuanya diberkati. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yeremia 33 ayat 6 terjadi. Bagi setiap jemaat yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kami percaya mujizat kesembuhan sudah mereka terima Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kasih yang Kau berikan bagi kami, untuk kepercayaan yang Kau berikan bagi kami 5 generasi GBI Gunung Padang. Ketika Engkau mempercayakan kami tempat yang luas dan lebar, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam gereja ini. Dan biarlah Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat, kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati Tuhan 18 kecamatan yang ada di Purbalingga ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, kami panggil setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapa, untuk ada bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini. Kami juga memanggil pulang kembali untuk jiwa-jiwa yang percaya kepadamu tapi mereka undur Tuhan. Mereka undur, kami kepanggil mereka pulang lagi Bapak. Karena keselamatan hanya padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kami percaya mereka ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menyelesaikan amanah agung. Mulai dari 18 kecamatan yang ada di Purbalingga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sikarali kalabali kalabalabasangka. Kami mengangkat tangan kami. Kami mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ambil kendali Tuhan.
pemerintahan ini dari pusat sampai dengan daerah-daerah terkecil. Biarlah pemerintahan ini berasal daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa takut untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Dan Engkau selesaikan setiap masalah yang terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami bawa. Apapun bentuknya Tuhan Yesus memberkati agar persembahan-persembahan yang kami bawa dapat dipergunakan untuk misi, untuk kegiatan pelayanan kami. Dan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Siapkan tanah hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kami mengerti dan kami menangkapnya dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Bapak. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persiapkan hati kita dan telinga kita. Kita mau bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk memperoleh
Bapa, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Katakan ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sama-sama kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan, umat-Mu. Hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami mau terus belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian kami, penyembahan kami telah kami lakukan. Biarlah itu semuanya merupakan sesembahan yang boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika bertatas pujian kami, lewat pujian ini Tuhan, kami boleh dikuatkan iman percaya kami, serta kasih dan pengharapan kami kepada Engkau terus diperbaharui dari hari lepas ke sehari. Dan sebenarnya kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang telah datang pagi ini, kami membuka hati kami untuk firman-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kami pagi hari ini, firman Tuhan yang mengajar kami, firman Tuhan yang membentuk kami, firman Tuhan yang terus memperlengkapi kami, agar kami menjadi umat Tuhan yang mau terus berjalan bersama Engkau dan hidup kami tetap memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal sampai selesai. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dikendalikan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus berdoa, serta kami semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita katakan bersama-sama amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu berikan tos kiri kanan, bilang begini, aku mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan dalam ibadah kita di bulan April, di minggu yang ketiga. Ya, kita bersyukur jika Bapak Ibu tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini. Biarlah kerinduan kita ketika kita di tempat ini, satu kerinduan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu supaya firman Tuhan pagi hari ini setiap kita, tidak seorang pun dia, tetapi semua boleh diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang keseimbangan, ya. Keseimbangan perkara jasmani dan rohani, ya. Itu tema firman Tuhan hari ini, keseimbangan perkara jasmani dan rohani. Semua orang memiliki keinginan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Ada orang yang ingin kaya dalam hidupnya, bisnisnya lancar, menempati posisi jabatan yang penting di mana dia bekerja, dan juga memiliki pendidikan yang tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Sudah dikasih Tuhan, dan untuk mencapai tujuan dan keberhasilan itu semuanya dibutuhkan perjuangan dan kerja keras, ya. Sekali lagi, untuk mencapai yang namanya keberhasilan atau kesuksesan itu harus diperjuangkan dan dilakukan dengan bekerja keras. Untuk mengejar
dan mengusahakan perkara-perkara jasmani atau keberhasilan, itu adalah sah-sah saja ya, asalkan tidak melupakan perkara-perkara rohani yang jauh lebih berharga dan mulia. Karena itu kedua-duanya, perkara jasmani dan juga rohani, harus seimbang. Amin. Bila kiri kananmu, perkara jasmani dan rohani harus seimbang. Artinya harus kita perjuangkan bersama-sama ya. Harus kita perjuangkan bersama-sama. Ketika perkara jasmani dan rohani kita perjuangkan bersama-sama dan itu seimbang, saya percaya apapun yang kita hadapi, proses hidup yang kita hadapi, kita tetap percaya bahwa di balik segala persoalan itu yang kita hadapi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah, karena itu mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 mulai dari ke-13 hingga ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-21. Judul perikopnya di situ, orang kaya yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengentara atas kamu?" Ayat ke-15 katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Ayat 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan dan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ayat 21 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya rindu firman Tuhan pagi hari ini menjadi suatu teropong buat kita semua ya, menjadi pelajaran buat kita sekalian ya. Di dalam ayat kita baca ini tadi, Saudara dikasih Tuhan, mulai dari ke-13 hingga ayat yang ke-16 ya. Ayat ke-15 di situ ya, pada waktu Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal, dia mengajar murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus berkata supaya hati-hati terhadap ragi orang-orang Farisi ya. Dalam kerumunan itu tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Yesus. Orang itu berkata begini ya, ayat ke-13, seorang dari orang banyak itu berkata pada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lalu Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata kepada saudara, "Siapakah yang telah mengangkat aku untuk menjadi hakim atau pengentara antara kamu?" Ya. Ayat ke-15 katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Saudara kasih Tuhan,
Sebelum kita masuk dalam ayat ke-16, ayat ke-21, ternyata ada seseorang yang datang pada Yesus lalu bilang begini, Yesus tolong, karena saudaraku ini begitu banyak dapat warisan ceritanya, suruh dia bagi kepada saya juga supaya hartanya bisa dibagi dan kita semua yang satu saudara bisa menikmatinya. Pak Yesus bilang begini, siapa yang menganggap aku yang menjadi hakim atas kamu? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, ingat, kamu boleh kaya raya, punya segalanya, tapi hidupmu bukan tergantung di situ. Boleh nggak kita kaya? Mau kaya enggak? Kalau sudah kaya mau disimpan di mana kekayaanmu? Pertanyaannya, ulangi, mau kaya enggak? Kalau sudah kaya begitu banyak hartamu, kamu disimpan di mana? Ya berusaha cari manalah ya buat tempat supaya barang kita tersimpan. Ya. Alkitab tidak pernah menentang orang kaya, enggak. Kaya boleh. Saya juga pingin kaya. Kaya apa? Ya tergantung ya. Kaya itu bisa materi. Asumsi banyak orang kalau kaya itu kan banyak hartanya, betul enggak? Banyak duitnya, betul enggak? Tapi enggak hanya sebatas itu. Kaya itu orang kaya, kaya dengan berkemurahan hati itu juga luar biasa. Kaya artinya segala sesuatu yang dia miliki tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia suka untuk berbagi dengan sesamanya. Ya. Kaya itu tidak salah. Punya harta banyak tidak salah. Tapi ingat, Alkitab berkata, kamu boleh berlimpah harta kekayaanmu, tapi ingat hidupmu bukan tergantung kepada harta itu. Maka dari itu saya katakan tadi, harus ada namanya keseimbangan. Perkara jasmani maupun perkara rohani. Keduanya harus imbang. Ya. Pertanyaannya, mengapa perkara jasmani dan rohani itu keduanya harus seimbang? Ya. Bagian pertama kita menyorkan kepada hal yang jasmani dulu ya. Mengapa perkara jasmani dan rohani itu harus seimbang? Yang pertama adalah karena perkara jasmani itu dicari semua orang di dunia ini, termasuk saudara saya sebagai anak Tuhan ya. Perkara jasmani itu dicari semua orang, termasuk anak Tuhan di dalamnya, kita semua. Ya. Kenapa demikian? Karena itu perkara jasmani itu merupakan sarana untuk kelangsungan hidup manusia selagi ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Artinya perkara jasmani itu merupakan kebutuhan secara jasmani kita atau secara lahiriah, yang hal itu harus diusahakan dan dipersiapkan. Karena itu merupakan kebutuhan bagi kehidupan kita selagi ada dalam dunia ini. Di antaranya apa? Ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Ya. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Bahkan sampai Alkitab bilang begini di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 bagian B. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti untuk memenuhi kebutuhan kita secara jasmani, kita harus berjuang keras. Supaya apa? Supaya kebutuhan jasmani kita yang merupakan kebutuhan pokok kita, makanan, minuman, dan pakaian, dan kebutuhan lain bisa terpenuhi. Untuk mencapai itu kita harus bekerja keras. Amin. Amin. Di dalam Injil Matius pasal ke-6 ke-31 32 bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Tetapi bagian yang terakhir akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu dan kita semuanya memerlukan itu semuanya. Amin. Amin. Tuhan tahu kita memerlukan perkara jasmani. Untuk memenuhi itu semuanya kita harus bekerja keras. Amin. Yang kedua, mengapa perkara jasmani perlu kita terus perjuangkan ya, dan keduanya harus seimbang dengan perkara rohani. Yang kedua, karena perkara jasmani itu dapat dipakai untuk membangun relasi dan membantu sesama kita. Perkara jasmani itu merupakan sesuatu yang dapat kita pakai untuk apa? Membangun relasi dan membantu sesama kita. Contohnya hubungan antar negara yang berkaitan dengan bidang perekonomian atau pangan. Semuanya itu dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Ya. Kemudian dalam hubungan dalam dunia usaha, saling menolong, saling mengisi, supaya apa? Agar agar usaha kita terus dapat maju dan berkembang, ya, maju dan berkembang. Selain itu apa? Hubungan antar sesama, ya, agar saling mengisi, memberi support dan mendorong. Selanjutnya, untuk membantu orang dalam kesusahan. Apa saja itu? Orang meninggal, orang sakit, karena bencana alam, peperangan dan seterusnya. Maka dari itu dalam Galatia pasal 6 ayat kedua bilang begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ketiga di gereja kita ini memasuki tahun 2026. Kita pengurus sepakat untuk mengadakan persembahan itu 2 kali. 1 persembahan umum, 2 persembahan diakonia. Dulunya kita pakai kartu. Bagi Bapak Ibu kasih kartu, lalu disuruh mengisi selama 1 tahun, mau diisi terserah kembali kepada kita masing-masing sesuai dengan ekonomi kita masing-masing. Tapi saya melihat tidak semua terlibat di dalamnya. Akhirnya kita pertimbangkan, ini kita ambil kesepakatan, kita adakan persembahan minggu ketiga ini. Ada 2 amplop. Saya terinspirasi pada waktu saya ikut ibadah di sebuah kota di Semarang, gereja yang cukup besar. Saya masuk ibadah, pada waktu masuk ibadah setelah pujian dinaikkan lalu kita memberikan persembahan. Pada waktu memberikan persembahan ternyata persembahan itu 2 kali atau 3 kali di situ. Pertama persembahan saya berpikir persembahan umum, ternyata itu ada persembahan diakonianya. Kemudian ada persembahan selanjutnya. Saya terinspirasi itu lalu saya sampaikan kepada pengurus, akhirnya pengurus sepakat minggu ketiga kita adakan persembahan 2 kali. Seberapa kita yang memberi terserah. Tapi kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Amin. Untuk apa? Untuk menolong, untuk memberikan bantuan bagi siapa. Ketika ada anggota jemaat Tuhan yang sakit, ada anggota keluarga yang meninggal, uang itu kita pakai. Berapa jumlahnya? Relatif sesuai dengan kondisi keuangan. Ya. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, kita memberi bukan karena kita berkelebihan, tapi karena kita melakukan itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertolong-tolongan menanggung beban kita. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Amin. Sebab selama ini saya melihat ada ya kita tidak kenal siapa orang, tapi kadang-kadang ada orang cuek. Memang sih ya, tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri juga kadang berpikir, aduh, duit mana ya? Tapi kembali lagi kepada diri saya. Memberi apa tidak? Kembali pada kita lagi.
Tapi ada kalanya Tuhan tuh seperti ini bilang. Ngomong dengan saya tuh begini. Kamu mau memberi atau tidak memberi itu kan bukan urusan orang lain. Itu urusanmu. Aku tahu kalau kamu memberi dengan tulus, aku gak tahu apa yang kamu korbankan. Saya kayak diteremplak, kayak ditegur Tuhan. Akhirnya suatu ketika pada waktu saya ikut ibadah, tadinya uang ini khusus buat saya mau beli sesuatu untuk kepentingan saya sendiri. Tapi di gereja itu ternyata di gereja itu lagi pengendana untuk apa? Renovasi gereja. Pada waktu saya pegang uang saya ini tadi untuk keperluan saya sendiri, Tuhan bilang gini, uang itu persembahkan untuk pekerjaanku. Saya masih berdialog dalam hati saya, Tuhan, ini uang ini buat saya beli ini nanti. Tak tarik, tak masukin lagi, enggak jadi. Tuhan ngomong lagi, kamu serahkan uangmu itu, hanya ambillah uang saya. Setelah saya ambil uang saya masukkan kantong semua. Pada waktu saya sudah selesai ibadah, di hati saya tuh sukacitanya luar biasa. Yang saya sulit untuk menggambarkannya. Tuhan, kok saya ada tuh uang buat kebutuhan saya, tapi ketika saya itu sukacitanya luar biasa. Setelah sudah selesai, lalu saya berpikir, aduh Tuhan, kalau saya tidak ngasih uang ini tadi, saya bisa beli ini. Tapi kata-kata itu tidak mempengaruhi suasana hati saya. Tapi sukacitanya luar biasa. Setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang, karena waktu itu saya masih sekolah juga, ya, masih di seminari Betel, saya masuk ke kamar. Waktu sekamar, lalu saya duduk, teman-teman saya bilang gini, Armius, kamu nggak makan loh? Kan ada kantin di bawah. Nanti. Kenapa nanti? Karena uangnya nggak ada. Teman ngajak, ayo makan. Udah lah, tiba-tiba datang teman saya. Udah makan belum? Belum. Ayo kita makan sama-sama. Hari saya bilang, saya mau bilang, aku nggak ada uang. Dia langsung bilang, udah ayo makan. Nanti saya traktir. Langsung hati saya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Uang saya tadi dua saya kasihkan padahal untuk beli itu. Tapi teman saya bilang gini, yang lain cuma ngajak, ayo makan. Udah langsung turun. Tapi teman saya yang salib ini, ayo makan, gampang, nanti saya traktir. Karena dengar kata traktir, langsung, ganti baju, tunggu sebentar. Langsung ambil baju, turun ke kantin, makan. Udah kenyang. Kalau udah kenyang apa? Ya senang tau? Puji Tuhan. Udah makan. Tapi hati saya terus dikuasai dengan sukacita luar biasa. Berapa minggu kemudian ada anak Tuhan lalu kasih uang dengan saya. Uangnya tidak besar. Kasih uang 100.000. Karena dia pulang dari pelayanan, dia merasa berkatnya besar. Artemius, ini berkat. Jumlahnya 100.000. Baru aku ngerti apa maksud Tuhan pada waktu saya disuruh memberi. Ketika kau lakukan itu dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, aku tahu kamu butuh makanan, aku tahu kamu butuh uang. Ada orang nanti tak bersiap untuk memberkati dirimu. Hari ini kalau saudara dan saya membakar segala korban syukur kita kepada Tuhan, yang penting jangan menggerutu, jangan ngomel, tapi beri dengan sukacita. Amin. Bilang kiri kanan, kalau kau memberi jangan menggerutu, tapi dengan sukacita. Pasti engkau diberkati Tuhan. Amin. Maka dari itu, kenapa perkara jasmani dan rohani harus seimbang? Yang kedua, yang masih bertanya dengan perkara jasmani, ya, karena perkara jasmani itu dapat dipakai untuk membangun relasi dan membantu sesama kita. Siapa sih yang nggak tergantung dengan satu yang lain? Betul nggak? Mau kita punya perusahaan sebesar apapun, kita pasti butuh yang namanya karyawan. Betul nggak? Nggak mungkin kita kerjakan sendiri, nggak mungkin. Makanya dalam Voice of Pentecost tadi,
untuk mengingatkan kita. Kita boleh punya karyawan, tapi ingat karyawan itu adalah partner kita. Mereka bekerja buat kita juga harus ngerti kebutuhan mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan membuat perusahaan kita maju berkembang. Kita diberkati, kita juga tetap ingat, wah sekali-kali ayo kita ajak karyawan kita makan bersama. Amin. Contoh ke Henderoni, karena buahnya banyak, kalau saya jadi karyawannya senang sekali saya. Yang penting kita nanti bulan depan makan bersama. Wah, diajak makan aja namanya karyawan udah sananya bukan main. Apalagi kalau ditambah lagi uang lain. Amin. Sudah kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tahu apa yang kita beri, apa yang kita korbankan. Tapi ingat, segala sesuatunya harus ada yang namanya keseimbangan. Amin. Perkara jasmani dan juga rohani. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan 6 hari kita sudah bekerja full. Dari pagi, siang, sore sampai malam. Senin sampai Sabtu. Hari Minggu ada tempat waktu untuk kita beristirahat bersama keluarga dan menikmati berkat-berkat yang ada. Jangan lagi sampai kita bilang, aduh aku ternyata hari Minggu ternyata masih belum selesai juga pekerjaanku. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan, perkara jasmani dan rohani itu harus seimbang. Amin. Jadi isilah jasmani, perkara jasmanimu sebanyak mungkin, tetapi jangan lupa juga isi hidup rohanimu supaya apa? Dua-duanya seimbang. Ketika seimbang, maka enak kita menjalani hidup ini hari lepas hari dan hari-hari ke depannya. Yang ketiga, mengapa perkara jasmani dan rohani itu harus seimbang? Yang ketiga masih bertalian yang perkara jasmani, karena perkara jasmani itu kita bekerja, kita melakukannya hanya untuk kesenangan dan kebanggaan semata-mata. Perhatikan ayat ke-16 dan ayat ke-19 dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 tadi. Perhatikan ayat ke-16. Di situ dikatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Layak enggak orang yang kaya itu bilang begitu dengan dirinya sendiri? Hai jiwaku, gandum sudah tertimbun, beberapa lumbung. Sekarang nikmatilah semuanya. Bersenang-senanglah semuanya. Nikmatilah semuanya. Untuk dia menikmati apa yang kerjakan, ya nggak apa-apa. Benar itu. Karena memang hak dia untuk menikmatinya. Tapi yang sayangnya begini, dia hanya orientasinya, fokusnya hanya kepada perkara-perkara jasmani, ya. Hanya perkara-perkara lahiriah semata. Ia tidak peduli hal rohani. Yang penting aku senang. Ini masalahnya. Kita sudah bekerja keras, kita sudah mengumpulkan harta kita begitu banyak, lalu kita menikmatinya bersenang-senang, tidak salah. Betul itu. Tapi masalahnya jangan hanya fokusnya di situ. Maka tadi di judul perikop itu orang kaya tapi
bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Bukan karena dia tidak berpendidikan, bukan. Bukan karena dia tidak sholat, bukan. Tapi karena ia hanya fokusnya perkara jasmani lahiriah. Dia lupa hal rohani. Masa bodoh, cuek. Saya rindu jemaat Tuhan yang ada di Kibu Gunung Padang. Kita mau seimbang. Amin. Dua-duanya sukses dan maju. Ya. Seperti katakan ayat ke-20 dan 21 bilang begini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mempunyai harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kadangkala harta ini jadi sumber masalah. Ya. Gara-gara harta biasa hukum kakak beradik nggak akur. Gara-gara harta orang tua kita banyak, kita bersaudari ada orang 7 orang misalnya. Waduh, kan nggak semuanya sukses ya. Ada yang sukses dari kita bersaudara, mungkin ada yang ekonominya pas-pasan. Nah, kadang-kala kan itu menjadi perdebatan. Ini kan papa mama dulu kan punya ini dan sebagainya. Sekarang supaya adil, yuk kita jual harta itu. Ada yang bilang, oh ya setuju. Ada yang bilang, janganlah. Nanti saya mengelolanya. Harta itu penting, perlu. Tidak salah kita berjuang mencarinya ketika kita dalam dunia. Tapi jangan sampai harta kekayaan kita membuat kita lupa kepada Tuhan. Seyogyanya kita tetap cinta akan Tuhan. Supaya apa? Supaya perkara jasmani rohani itu seimbang. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, karena itu kita harus menyadari bahwa perkara jasmani itu hanya dapat dipergunakan ketika kita masih ada dalam dunia ini. Dan perkara jasmani itu hanya sementara adanya. Itulah sebabnya kita juga harus memperhatikan dan memperjuangkan perkara rohani sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita menyadari bahwa perkara jasmani itu hanya dapat kita pergunakan ketika kita masih ada dalam dunia ini, dan sifatnya juga sementara. Itulah sebabnya kita juga harus memperhatikan dan memperjuangkan perkara rohani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Perhatikan ada berapa alasannya. Yang pertama sudah dikasih Tuhan. Kenapa kita harus memperjuangkan perkara rohani dengan sungguh-sungguh? Yang pertama karena perkara rohani itu diperhitungkan oleh Allah. Katakan diperhitungkan oleh Allah. Ya. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Kita harus berdiri teguh, tidak goyah, dan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih lelah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 hingga 57 hingga 58. Ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Di situ dikatakan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan jerih lelahmu dalam Tuhan. Sekalipun mungkin gak dapat pujian, mungkin dicuekkan orang, tapi ketika kau lakukan perkara rohani, Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Kan ada pujian bilang gini, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, yang bekerja di ladang Tuhan kan hanya pendeta. Bekerja di ladang Tuhan itu tidak selamanya jadi pendeta. Tapi bekerja di ladang Tuhan itu dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Amin. Kan tadi sudah dibilang di dalam Voice of Pentecost tadi, dalam dunia
marketplace pun kita harus bisa menjadi berkat di terang Tuhan. Ya, sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara saya tidak punya, ya, gak ada alasan sebetulnya untuk kita tidak menjadi saksi Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa perkara rohani itu diperhitungkan oleh Tuhan, makanya jangan lelah, jangan berhenti. Mari kita tetap terus berjuang mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Hidup kita harus jadi saksi. Hidup kita harus bisa menguatkan teman kita yang undur supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kita harus bisa menjadi teman kita yang di saat teman kita dalam keadaan yang beban berat, kita harus bisa menguatkan mereka supaya mereka bangkit dalam Tuhan. Di mana kita bisa lakukan itu? Salah satunya di kul kita. Kemarin kita kan barusan ibadah kul gabungan yang hadir kurang lebih 100 sekian, ya, hampir 200. Ya. Kita bersyukur saya melihat antusias luar biasa. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita hanya sebatas itu saja, tapi harus kita menjangkau teman-teman kita lain supaya mereka yang undur, mereka kembali setia kepada Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini seorang bernama Lucy Agnes. Nama lengkapnya itu Maria Donna Dewiyanti. Dia seorang anak konglomerat yang punya toko jarum. Dia mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi suster, pelayan Tuhan, biarawati. Kenapa dia ambil keputusan begitu? Karena dia sudah dibawa keliling dunia oleh orang tuanya. Dia melihat banyak orang yang hidup dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan. Setelah dia dibawa keliling sedemikian rupa oleh orang tuanya, dia punya kerinduan untuk mengabdikan diri, melayani dan Tuhan. Sekarang dia bertugas di Timur Leste, banyak menangani orang-orang yang butuh belas kasihan. Anak seorang konglomerat, punya uang banyak, harta yang sudah diwariskan kepadanya. Dia bilang, aku nggak ambil itu. Aku mau mengabdikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan taruh di hati, untuk menolong banyak orang. Sampai orang tuanya heran, kenapa kamu kok seperti itu, anak? Tapi ngelihat keputusan yang bulat, orang tuanya tidak komplain. Silakan, kalau memang itu panggilan. Manusia pada umumnya, ya, termasuk di dalamnya kita anak Tuhan. Kalau kita sudah merasa punya segalanya, kecenderungan manusia kita, ya sekali lagi saya katakan itu tidak salah. Bersenang-senang tidak salah. Menikmati hasil jerih lelah itu tidak salah, asal kita tidak lupa kepada sumber segala berkat kehidupan kita. Amin. Kemanapun kita pergi, kita tetap cari Tuhan. Ya? Agnes ini, Lucy Agnes ini, yang melayani hari ini. Saya percaya keputusan tidak mudah, tapi kalau dia lakukan itu, karena hatinya Tuhan sudah persiapkan untuk terjun dalam pelayanan. Secara finansial, ekonomi sudah ada masalah, semuanya sudah berkelimpahan, dan itu menunjang pelayanan. Yang kata lain, saya mau katakan di sini, ya, dia bisa ambil sikap hati seperti itu tidak mudah, tapi kalau bukan Tuhan,
semuanya akan tidak bisa berjalan. Tapi karena hatinya, karena kuasa Tuhan bekerja kehidupannya, sehingga dia ambil keputusan untuk apa? Mengabdikan diri untuk melayani orang miskin dan orang yang kekurangan, yang ditunjang oleh ekonomi orang tuanya yang berkecukupan. Sekali lagi, untuk kita terus dalam pelayanan, tidak harus jadi konglomerat dulu, tapi yang penting hatimu terbeban untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Amin. Di tempat ini dibutuhkan untuk bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan yang apa yang bisa kita perbuat. Ya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, apa yang dapat kita perbuat jemaat tempat ini supaya kita menjadi berkat, ayo lakukan itu semua. Sekecil apapun itu, kalau kita mengerjakan dengan tulus, itu akan menjadi berkat dan tentunya banyak orang diberkati dan Tuhan dipemuliakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Lalu yang kedua, mengapa perkara rohani kita terus juga perjuangkan, ya. Tidak hanya perkara jasmani saja, tapi rohani juga harus kita perjuangkan. Yang kedua, karena perkara rohani itu kekal adanya. Katakan kekal adanya, ya. Mengapa dikatakan kekal? Karena di situ dikatakan dalam firman Tuhan, ya, di dalam Injil Matius pasal 6 20 di situ katakan apa? Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Filipi 1 ayat 3, tetap terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh perkara rohani, ya. Karena perkara rohani itu kekal adanya. Kenapa dikatakan kekal? Karena ngengat dan karat tidak merusaknya. Yang kedua, karena pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Yang ketiga, karena Kristus ada di sana dan harta itu tersimpan di surga kekal adanya. Mau simpan di mana harta kita? Dua-duanya boleh. Jasmani maupun rohani. Kan kita masih hidup, betul enggak? Tanya kiri kananmu, kamu masih hidup enggak? Kita masih hidup, tentunya perkara jasmani nggak bisa disepelekan, tapi harus diperjuangkan. Gereja ini butuh yang namanya berkat secara finansial, betul nggak? Saya ini sudah ditanya berapa jemaat bilang begini, Om Kardomius, kalau kita duduk di belakang itu tulisan ini gelap, nggak kelihatan. Saya coba duduk di belakang. Oh iya benar ya, nggak kelihatan. Apa yang dikatakan di depan nggak kelihatan. Lalu maksudnya, kalau bisa ya kita berjuang untuk menggantikan sesuatu ini. Amin. Wah, ini kurang respon ini. Ya. Teman saya bilang gini, Pak Kartomius, di Gunung Padang udah pasang ini belum? Videotron belum? Videotron ya? Belum. Kenapa sih? Ya bergumul dulu loh, kan kita kan mau beli sesuatu kan butuh uang loh. Punya saya sudah pasang Pak. Katanya berapa? Sekian. Berapa? Sekian. Waduh, kalau di tempat Pak Kartomius itu lebih mahal. Makanya, karena lebih mahal itulah saya belum bisa ambil yang namanya videotron. Tapi nantinya akan kita perjuangkan. Oh cuman ku handle toyalnya, yang lainnya kemana dulu? Kalau begitu kan berarti kan butuh duit, betul nggak? Tapi saudaraku dan Tuhan, kalau kita berbicara tentang ini, jangan langsung berasumsi apa mana duit. Kalau Tuhan sudah menuntun kita, Tuhan pasti sediakan. Amin. Amin. Contohnya begini saudara kasih Tuhan, supaya Bapak Ibu tahu, kita ini dulu punya kerinduan untuk punya mobil, sudah punya mobil gereja. Ya.
Saya bergumul pingin punya mobil gereja. Tapi duitnya dari mana? Bingung saya. Tapi saya punya kerinduan untuk punya mobil gereja. Pada waktu saya punya kerinduan demikian, ini ketemuan dengan anak Tuhan yang tidak sengaja. Saya ketemu anak Tuhan di rumah duka. Ketika saya ketemu di rumah duka, dia panggil saya, mana Om Kartumius? Itu. Lalu dia panggil, Om Kartumius sini. Katanya, ada apa Cik? Tanya, gimana perkembangan Gebu Gunung Padang? Puji Tuhan, sekarang bisa berjalan dengan baik Cik. Apa yang sudah lakukan? Puji Tuhan, kita sudah bisa menyelesaikan pembayaran pembelian pasori 5 tahun kredit, tapi udah selesai. Setelah pertanyaan selanjutnya, sekarang mau beli apa lagi Om Kartumius? Karena saya ditanya begitu, saya langsung bilang, mau beli mobil. Tapi saya langsung bilang, mau beli bekas. Lalu dia bilang, kenapa beli bekas? Ya uang kan belum ada. Ketika saya bilang mau beli mobil, langsung dia bilang, stop. Udah Om, saya ngerti. Berarti aku sudah dapat peneguhan. Dia bilang apa? Saya punya uang. Tapi ini bukan uang saya. Ini uang teman-teman saya yang diberikan saya memegangnya, dan uang ini akan saya serahkan kepada gereja. Ya, sekarang aku tahu GP Gunung Padang bergumul untuk beli mobil. Diberilah uang itu dengan saya. Dengan jumlahnya lumayan. 3 bulan kemudian orang yang sama telepon lagi dengan saya. Kartumius, saya nggak enak hati. Oh, nggak enak hati, kenapa lagi nih? Nggak enak hati. Aku mau beli ini. Tapi puji Tuhan, sudah kasih Tuhan. Berapa bulan kemudian, saya dikasih berkat lagi. Dengan singkat kata, mobil gereja bisa terdapat. Dengan apa? Cara Tuhan memakai anak Tuhan dari luar kota untuk memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Sehingga mobil gereja sekarang sudah ada. Itu berkat dari mana? Dari Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya apa? Supaya kita juga dengan berjalannya waktu, serada persara ini kita terus berjuang untuk apa? Mewujudkannya. Supaya apa? Supaya saudara saya ketika ibadah boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Amin. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan. Ingat, perkara rohani harus kita perjuangkan. Kenapa? Karena perkara rohani itu kekal adanya. Maka dari itu kita harus berjuang supaya apa? Apa yang kita lakukan tentunya di dalamnya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, mengapa perkara rohani harus kita perjuangkan? Yang ketiga, karena perkara rohani itu rahasia hidup kita diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya kebutuhan dasar kita dicukupkan oleh Tuhan, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Sehingga kita tidak khawatir. Oleh karena itu ajakan Tuhan untuk kita mencari perkara-perkara yang di atas atau perkara rohani, biar itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita sekalian. Seperti katakan dalam Injil Matius pasal 20, pasal 6 ayat 33 hingga 34, itu di situ dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Yang ketiga, yang keempat. Kenapa perkara rohani kita harus perjuangkan? Bukan hanya perkara jasmani saja, tetapi dua-duanya harus kita perjuangkan supaya ada keseimbangan. Yang keempat, karena perkara rohani itu jalan kita untuk diselamatkan. Roma 10 ayat 9 hingga 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan.
Amin. Saudara kasih Tuhan, karena itu saudara kasih Tuhan terus berjuang. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh perkara rohani. Dan dua-duanya harus kita perjuangkan, jasmani rohani dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya kita menjalani hidup kita di hari-hari akan datang, baik jasmani rohani semuanya berjalan dengan baik dan seimbang. Sebagai penutup, perkara jasmani rohani keduanya sama-sama kita butuhkan, dan itu kita harus memperjuangkannya agar kebutuhan kita secara jasmani rohani semuanya boleh terpenuhi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Dan akan pujian dengan mengatakan, mataku tertuju padamu. Naikkan pujian ini. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti katakan kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita yang hadir dalam ibadah ini, apa menjadi kerinduan kita, apa menjadi pergumulan kita, saya percaya Tuhan mengerti dan Tuhan tahu, dan jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang bicara tentang Tuhan Yesus, kebutuhan perkara kebutuhan secara jasmani dan rohani, yang kedua-duanya harus kami perjuangkan bersama-sama supaya kedua kebutuhan kami jasmani rohani semuanya boleh tercukupkan dan seimbang adanya. Terima kasih Bapak, terima kasih oleh karena itu Tuhan apa telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kami pagi ini.
biarlah boleh dimaterakan di hati kami semuanya. Dan setiap jemaat Tuhan telah mendengarkan pesan firman Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebenarnya hamba juga akan mengurapi anak-anak sekolah minggu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa buat anak-anak kita, cucu kita, dan keponakan kita supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami berdoa supaya mereka terus bertumbuh secara fisik mereka, demikian juga kecerdasan mereka. Mereka menjadi anak yang pintar dan juga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka sejak dini sudah dilatih, sudah diajar untuk mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup mereka dia akan datang Tuhan, di masa-masa akan datang hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu, hidup mereka boleh menjadi berkat bagi teman-temannya, dan juga boleh menjadi kesaksian bagi orang tuanya yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan hati yang terus mencintai Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini. Tuhan kami berdoa buat sekolah mereka, Engkau juga berkati, anugerahkan kecerdasan dan kepintar pada Tuhan, supaya anak ini menjadi anak yang cerdas dan pintar dan takut akan Tuhan. Dan berkati orang tua mereka masing-masing, dan berkati masa depan mereka, supaya mereka menjadi alat-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu dan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur jika Roh yang Kudus memimpin dalam ibadah kami pagi hari ini, baik dalam ibadah Kid maupun ibadah raya pertama, dari awal pertengahan sampai di penghujung acara ibadah kami. Semuanya bisa berjalan berkat kemurahan Tuhan di dalamnya. Apa yang punya kami lakukan di dalam ibadah ini, satu hal kerinduan kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan.
dan anak-anakmu yang datang pagi hari dengan berbagai macam pergumulan hidup apapun, dalam keluargakah, dalam kesehatankah, dalam pekerjaan atau yang lain, biarlah mereka juga boleh dikuatkan iman percaya mereka, dan mereka terus dituntun untuk boleh melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah di bagian pelayanan ibadah hari ini. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun terus atas kami semuanya. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang. Biarlah Tuhan menuntun menyertai langkah perjalanan kami, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Pertemuan kami nanti sore dalam ibadah raya yang kedua, hadirat Tuhan yang sama boleh kami rasakan. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dalam ibadah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tangan kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan penuh sukacita, yang membawa berkat rahmat Allah berlimpah-limpah, serta kasih sayang yang sempurna yang dinyatakan bagi kita di dalam putra tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkata Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.